Keanekaragaman hayati Indonesia merupakan sebuah harta karun alam yang menandakan betapa kayanya bumi pertiwi. Kemegahan alam negeri ini telah menjadi rumah berbagai jenis satwa. Beberapa jenis mamalia endemik yang hanya dimiliki negeri ini, keberadaannya mulai terancam kepunahan. Status perlindungan tingkat dunia pun diberikan untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka di hutan tropis Nusantara. Salah satu satwa yang keberadaannya di alam memegang peranan penting sebagai penyeimbang ekosistem adalah macan tutul Jawa. Macan tutul Jawa merupakan satwa predator endemik Pulau Jawa. Berbagai upaya perlindungan terhadap Panthera pardus melas terus dilakukan. Baik itu perlindungan terhadap keberadaan sang macan tutul sendiri maupun menjaga habitat tempat hidupnya di alam. Salah satu lokasinya berada di Hutan Suaka Marga Satwa Gunung Sawal di Ciamis, Jawa Barat. Pak, oh ini ada cakaran ini. Ada cakaran macan ini. Oh ini Pak? Iya, ini cakarannya. Ya. Oh. Masih agak baru ini. Oh ini jadi emang kalau menurut Pak Warid, kalau sudah tertangkap kamera trap pasti akan ada jejaknya tidak jauh dari area kamera trap itu. Dan benar aja nih, ada cakaran kukunya. Dan biasanya ini dilakukan untuk mengasah kuku ya, di saat kukunya itu gatal. Kegiatan monitoring satwa langka ini terus dilakukan supaya tidak terjadi konflik dengan masyarakat yang dapat merugikan kedua belah pihak. Keberadaan macan tutul Jawa saat ini berstatus kritis. Ini kita di sini masang kamera trap untuk mengetahui apa sih macan tutul masih bisa masuk ke sini. Ini ya, kamera trapnya ya. Maaf Pak. Belum diketahui pasti jumlahnya di belantara hutan Pulau Jawa. Namun bisa diprediksi populasinya sudah tidak lebih 1.000 ekor. Setelah status harimau Jawa dinyatakan punah, praktis macan tutul menjadi satu-satunya kucing raksasa yang menjadi top predator di hutan-hutan Pulau Jawa. Betapa lengkap dan indahnya cerita ekosistem hutan ini jika keberadaan macan tutul sebagai penjaga hutan tetap terjaga. Membentang dari Sumatera hingga Papua, keanekaragaman fauna di Indonesia sangatlah kaya. Salah satu daerah yang memiliki kekayaan fauna yang berbeda dengan daerah lain tentu saja wilayah Sulawesi. Beberapa satwa di Sulawesi bahkan tidak bisa kita jumpai di daerah lain. Itulah sebabnya kenapa begitu banyak jenis satwa dari Sulawesi masuk dalam daftar satwa appendix atau dilindungi. Salah satu satwa yang cukup unik tentu saja babi rusa yang hanya ada di hutan pedalaman Gorontalo. Itu ada babi rusanya dengan anaknya dua, jadi yang ini kan babi rusa lucu banget. Jadi babi rusa dengan babi hutan itu dia warnanya lebih terang, terus bulunya sangat tipis, dan kalau yang jantan itu dia ada tanduknya atau ada culanya, tapi kalau yang betina dia tidak ada. Babi rusa sebenarnya masih satu kerabat dengan babi liar. Pembedanya tentu saja terletak pada taringnya yang panjang dan mencuat tinggi di atas moncongnya. Babi rusa merupakan mamalia yang hidup berkelompok dengan satu pejantan dominan yang memimpin kelompok tersebut. Meski demikian, mamalia ini memiliki sifat pemalu dan cenderung kabur jika mencium aroma manusia. Itulah sebabnya kita tidak bisa dengan mudah menemukan keberadaannya di hutan-hutan Sulawesi. Lumpur kubangan ini banyak sekali manfaatnya untuk babi rusa. Selain untuk menetralkan suhu tubuhnya, juga untuk menetralkan racun dari makanan yang dia makan, yaitu buah pangi, dan juga di kubangan ini menjadi sumber air mineral mereka dan juga sumber makanan lainnya seperti cacing-cacing. Makanan utama babi rusa berupa buah pangi atau umbi-umbian seperti babi liar pada umumnya.
Babi rusa kerap dijumpai di area-area berlumpur, tempat biasanya dia berkubang atau mencari sumber asupan mineral untuk tubuhnya. Meski memiliki pola reproduksi cukup cepat, namun keberadaannya di bumi Wallacea juga mulai terancam. Lagi yang ada kaki mengandung. Itu umur berapa Pak? Namanya? Itu kurang lebih 3 sampai 4 3 bulan. sampai 4 bulan. Itu 3 sampai 4 bulan dan biasanya dia melahirkan di bulan ke Ya biasa masa mungkinnya 5-6 bulan. 5 sampai 6 bulan, berarti sebentar lagi kan? Ya sebentar lagi. Ada bayi. Keunikan serta stigma bahwa keberadaannya mengganggu lahan pertanian dan perkebunan warga membuatnya tak lepas dari incaran perburuan liar. Wah, ini tadi saya dan Pak Rahmat lihat banyak, cuman saya yang kurang beruntung belum lihat yang jantannya ya Pak. Ya. Karena emang biasanya jantan ini kalau setelah yang hamil, yang betina hamil, dia langsung pergi karena dia ini binatang soliter. Semoga dengan dilakukannya perlindungan hutan tempat tinggalnya babi rusa seperti ini, status babi rusa yang sudah hampir punah bisa menjadi kembali stabil populasinya ya Pak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bukan hanya dari golongan mamalia darat dan primata saja yang keberadaannya terancam kepunahan. Mamalia yang hidup di perairan Nusantara pun juga mengalami nasib yang hampir serupa. Keberadaan dugong sebagai penyeimbang ekosistem padang lamun juga semakin mengkhawatirkan dengan status terancam punah. Jadi memang Bapak One ini yang pertama kali menemui duyung. Jadi kita hari ini mau pengamatan duyung dan duyungnya tadi sudah dipanggil sama Bapak One. Tidak lama dia sudah menampilkan wujudnya. Saya kaget karena baru pertama kali juga saya lihat. Ini dia terus mengikuti Om. Populasi mamalia pemakan rumput dan lamun ini tersebar di negara-negara yang berbatasan langsung dengan Laut Indo-Pasifik. Keberadaan dugong di alam liar banyak diburu karena ada kepercayaan tentang manfaat air matanya yang bisa membuat awet muda. Padahal, cairan tersebut hanyalah lendir pelembab mata dugong saat ia tidak berada di dalam air. Kalau dari pengamatan tim WWF sendiri, terakhir tahun 2018, hasil yang didapatkan bahwa dugong ini memang perilakunya semakin berubah. Semakin ada orang yang datang, dia semakin nyamperin. Segitu deketnya dengan orang. Padahal itu takutnya merusak alamiahnya dia ya Om ya. Saya selalu sampaikan bahwa laut ini adalah kebun. Ya, betul. Kalau laut ini kebun, maka kita harus kelola dengan baik. Saya sekarang tahu kenapa alasan dugong ini betah tinggal di sini. Jadi memang karena di sini banyak lamun. Lamun itu adalah makanan kesukaan dari dugong. Dan juga lamun di sini, lamun paling banyak di antara perairan yang lain. Jadi nggak heran kalau dugong suka bermain di sini. Dugong memiliki kebiasaan muncul ke permukaan air untuk mengambil udara setiap 12 menit sekali. Mamalia air ini sebenarnya bisa hidup lama, yaitu kisaran 70 hingga 80 tahun. Meski terlihat cukup mengemaskan, dugong merupakan mamalia air yang agresif dalam menjaga daerah teritorialnya. Wah, luar biasa. Pengalaman baru lagi nih saya dapetin. Pertama kalinya saya melihat dugong secara langsung seperti ini. Dan juga kalau tadi saya lihat mawar ini ukurannya cukup besar. Panjangnya itu sekitar 2 meter lebih. Dan juga dia punya hidung yang lebih besar dibandingkan matanya. Matanya kecil saja ya. Mana lagi? Ini dia sudah. Oh, dia pergi lagi? Nanti dia balik lagi ke sini. Wisata dengan tanggung jawab. Jadi tidak boleh ada interaksi sama sekali dengan dugongnya. Megang aja kita nggak boleh sebenarnya. Mamalia raksasa endemik negeri ini yang keberadaannya di alam juga mulai terancam punah adalah gajah Sumatera.
Persebaran binatang berbelalai ini membentang mulai dari Aceh hingga Lampung. Namun keberadaan gajah liar di dekat pemukiman dan perkebunan warga sering dianggap sebagai pengganggu. Padahal gajah tidak akan keluar hutan dan merusak kebun warga jika hutan dan habitatnya masih terjaga. Gajah liarnya ada 2. Ini sekarang kita lagi mau coba ngusir gajahnya dengan meriam karbit supaya dia kembali lagi ke habitatnya. Nah, ini alatnya. Bukan ajak gajah yang kaget, saya juga kaget. Nah, ini adalah salah satu teknik untuk biar gajahnya kembali lagi ke dalam hutan, jadi tidak merusak kebun warga lagi. Nah, ini sudah coba mulai lari sambil kita teriak-teriakin. Gajah Sumatera merupakan subspesies dari gajah Asia. Rata-rata gajah Sumatera dewasa memiliki bobot 2.000 hingga 3.000 kg. Dengan bobot seberat itu, seekor gajah harus mencukupi kebutuhan makannya sebanyak 10% dari bobot tubuhnya setiap hari. Itulah sebabnya di beberapa lokasi penangkaran gajah memberi perawatan berupa asupan suplemen makanan tambahan untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Gajah merupakan mamalia yang hidup secara berkoloni dan memiliki rasa emosional sangat kuat. Keberadaannya di alam tidak bisa jauh dari sumber air, baik itu sungai, danau, atau sumber air tanah, karena gajah memiliki kebiasaan berkubang. Ini kalau mandiin gajah, bukan gajahnya doang yang basah, orang yang mandiinnya juga ikut mandi. Wah! Kebiasaan gajah berkubang berguna untuk menurunkan suhu tubuhnya. Selain itu, gajah juga gemar mandi debu saat musim kemarau atau ketika tidak menemukan sumber air. Semoga keberadaan gajah Sumatera tidak hanya terjaga di lokasi-lokasi konservasi saja, namun keberadaannya di alam liar semakin bertambah. Kekayaan hutan Indonesia yang menjadi rumah dari berbagai jenis satwa tropis endemik sudah tak terbantahkan lagi. Mamalia dari ordo primata di negeri ini pun juga tak lepas dari ancaman bahaya kepunahan. Salah satu primata yang keberadaannya cukup memprihatinkan tentu saja orangutan. Ini salah satu cara pendekatannya, kita niruin suaranya, jadi dia nggak ngerasa kita itu musuh atau mau berburu dia. Itu ya, yang gerak ya. Orangutan sendiri merupakan mamalia dari ordo primata yang secara genetis memiliki kesamaan dengan DNA manusia sebesar 96%. Kita harus pindah lokasi berkali-kali sampai bisa lihat orangutannya dengan jelas. Karena dia pindahnya cepet banget dari sini ke sana, dari sini ke sana. Soalnya dia waspada, ada manusia masuk ke dalam teritorinya. Orangutan menghabiskan sebagian besar waktunya berada di atas dahan-dahan pohon. Hal tersebut berguna untuk mempermudah mereka mencari sumber makanan, berupa buah-buahan dan pucuk muda dedaunan. Keberadaan orangutan bukanlah menjadi sebuah ancaman, namun sebuah kekayaan alam negeri yang tak dimiliki negara lain. Satwa jenis primata endemik yang menjadi kebanggaan namun juga terancam keberadaannya adalah bekantan. Di sini kita bisa lihat nih posisi kita sekarang ada di plot 18. Itu memang sudah terekam. Di sini ada 25 plot ya, tempat bekantan biasanya berkumpul. Nah, sekarang kita ada di plot 18, titik ke-18. Berarti sebentar lagi nih semakin terbenam matahari, semakin banyak berkumpul di atas sana. Memiliki nama latin Nasalis larvatus, si monyet hidung panjang ini hanya hidup di hutan-hutan mangrove di Kalimantan.
Hampir semua hutan bakau di wilayah Kalimantan menjadi rumah ideal bagi bekantan. Pucuk daun mangrove menjadi makanan utamanya. Di depan saya, ini mereka udah mulai pada ngumpul satu persatu ke pohon yang paling besar ini. Besar-besar banget ukurannya, gemas. Satu kelompok sekarang saya baru lihat ada sekitar 5 bekantan. Bekantan merupakan satwa arboreal atau banyak menghabiskan hidupnya di pohon. Bekantan hanya sesekali saja turun dari pohon ketika minum atau menemukan sumber makanan di bawah. Jadi bekantan itu kan memang hidupnya berkelompok. Nah, sama halnya ketika dia makan. Pas dia makan pun dia akan bergantian dengan kelompok lain. Gak mungkin satu kelompok bercampur dengan kelompok yang lainnya. Nah, ini gantian lagi kelompoknya Bruno. Disebutnya rajanya namanya Bruno. Ini kelompoknya Bruno nih yang sedang makan dan dia adalah anggotanya paling banyak di sini mencapai 20-an. hampir 20 ekor satu kelompoknya. Dia coba ngedeketin. Primata diurnal ini banyak beraktivitas di siang hari dan biasanya dilakukan secara berkelompok. Selain peremajaan kembali kawasan mangrove di Kalimantan, berbagai usaha penyuluhan kepada masyarakat pun gencar dilakukan sebagai upaya perlindungan terhadap si monyet hidung panjang. Nggak kucing, nggak kerbau, itu kalau misalnya baru punya anak pasti sensitivitasnya jauh lebih protek terhadap anak-anaknya. Sama kelompoknya Bruno ini ada betina dewasa yang baru punya anak sekitar 1 bulan. Nah, jadi kelompoknya itu ngeprotek. Dia akan proteksinya jauh lebih tinggi ketika kita deketin, pasti dia akan lari, kabur ke dahan-dahan, naik ke atas pohon, sama yang dilakukan sama kelompoknya Bruno ini. Jadi lebih susah untuk dideketin. Fauna endemik tanah Borneo ini juga memiliki peran penting terhadap ekosistem mangrove. Secara ekologi, bekantan juga didaulat sebagai agen bibit bakau. Karena dari biji buah bakau yang dimakan akan dibuang dan tumbuh kembali secara alami. Betapa lengkapnya cerita hutan mangrove kita jika bekantan bisa terus melanjutkan perannya sebagai agen benih hutan bakau. Masih dari tanah Jawa, badak bercula 1 merupakan mamalia yang hanya hidup di ujung barat Pulau Jawa. Taman Nasional Ujung Kulon menjadi satu-satunya habitat bagi mamalia herbivora ini. Tak ubahnya dengan macan tutul Jawa, keberadaan badak bercula 1 atau Rhinoceros sondaicus di alam liar juga dinyatakan paling terancam punah. Perburuan liar di tahun-tahun silam, menyempitnya area hutan, serta proses reproduksi yang lambat menjadi penyebab keberadaan badak Jawa diperkirakan sudah tidak lebih dari 100 ekor di habitat aslinya. Berbagai upaya penyelamatan dilakukan oleh berbagai pihak. Salah satunya adalah penetapan Hari Badak Sedunia yang diperingati setiap tanggal 22 September. Jadi emang badak itu biasanya suka menggesek-gesekkan badannya ke pohon biar badannya nggak gatel habis berkubang ya Kang ya? Iya. Segini loh berarti badannya? Ya segini nih. Segini? Ya. Wah, ini udah sedagu saya nih. Secara ekosistem, badak memiliki peran penting dalam upaya penyebaran benih tanaman hutan. Selain itu, sebagai pemakan tumbuhan, badak Jawa gemar memakan pucuk dedaunan, sehingga akan muncul tunas atau pucuk baru yang bisa mengurangi kadar pencemaran zat karbon di udara. Semoga saja ke depannya keberadaan badak bercula 1 juga bisa kita jumpai di hutan tanpa harus membuatnya merasa takut dan terancam.